aku mengerti, maka aku akan memegang tanganmu. Atuh, indah siarannya dengan segala mati. Mazmur 119 ayat 34. Buat aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Hendak mempeliharanya dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 34. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Selamat pagi adik-adik. Selamat kita kembali berjumpa di dalam ibadah online pagi hari ini. Adik-adik, hari ini kita sudah siapkan untuk memuji nama Tuhan, menyanyikan nama Tuhan, dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita lipat tangan kita, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Tuhan, kami tahu Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kami di dalam setiap kehidupan kami semua. Tuhan, hari ini kami akan beribadah. Pimpin kami, ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh dan kami boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Halo adik-adik semua, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Ucapan syukur kita. Bapa, ku datang padamu. Adik-adik yang terkasih, sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memelihara hidup kita dari hari ini sampai selama-lamanya. God is so good. God is so good. God is so good.
so good. He is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to me. Sungguh penyertaan Tuhan begitu luar biasa di dalam hidup kita. Adik-adik, jangan ragu-ragu kita mengandalkan hidup kita kepada Dia, Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Allah itu baik-baik buat saya. Allah baik. Allah baik. Allah baik. Baik buat saya. Yesus baik. Amin. Yesus baik. Yesus baik. Baik buat saya. Sungguh Tuhan kita, Tuhan yang baik. Adik-adik yang terkasih, kita mau ikut Tuhan Yesus bukan karena terpaksa, juga bukan karena hadiah, juga bukan karena ikut-ikutan. Tapi mari kita mau ikut Yesus karena kita mau ikut dengan ketulusan hati kita, dengan kerelaan hati kita untuk ikut Dia. Mari kita nyanyikan lagu ini. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena rasa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Ayo adik-adik, cinta Tuhan, karena kita yang mau sungguh-sungguh cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Tapi karena cinta Tuhan. Tapi karena cinta Tuhan. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Engkau sudah bangunkan kami pada pagi hari ini dengan badan dan tubuh yang kuat. Ya Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu supaya firman-Mu selalu tinggal dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik,
Masih ingat bunyi hukum Taurat yang kelima? Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Adik-adik, firman Tuhan katakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menghormati ayah dan ibu? Ada yang mau menjawab? Bagaimana cara kita menghormati ayah dan ibu kita? Ya, kamu. Bagaimana caranya? Ya, mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Contohnya apa? Oke, mama minta kamu membereskan mainan. Ya, mainan kamu yang berantakan. Kemudian taruh pada tempatnya kembali. Kamu lakukan dengan senang hati? Puji Tuhan. Ada lagi jawaban yang lain? Ayo langsung tunggu. Ya, kamu. Apa jawabanmu? Lagi asik main game online, terus mama bilang waktunya istirahat. Kamu istirahat nggak? Oh, istirahat ya. Tidak terus-menerus main game ya. Bagus, tentu saja nasihat papa dan mama baik ya. Supaya apa? Supaya mata kita tidak terus-terusan melihat layar. Supaya mata kita tidak menjadi rusak. Nah adik-adik, ini hanya beberapa contoh loh. Namun, mendengarkan nasihat papa dan mama berarti kamu sedang belajar menghormati mereka. Pertanyaan lain dari Lause, pernahkah adik-adik tidak menghormati papa dan mama? Dan pada saat apa kamu tidak menghormati papa dan mama? Lause yakin kamu pasti punya jawabannya. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana sikap yang baik dalam menghormati orang tua kita. Dan firman Tuhan hari ini Lause ambil dari Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-52. Nah adik-adik, setelah dari sekolah minggu ini, adik-adik boleh dengan teliti baca dengan baik dari Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-52. Nah adik-adik, pada saat Yesus berusia 12 tahun, orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria mengajak Yesus untuk ikut merayakan hari Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Di mana? Di Yerusalem. Nah adik-adik, kedua hari besar ini dirayakan oleh orang-orang Israel di Bait Suci. Perayaan hari Paskah mengingatkan mereka akan suatu peristiwa yang besar, yaitu ketika malaikat Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ya, dan hari raya roti tidak beragi memperingati 7 hari yang pertama dari peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir. Jadi hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi menjadi hari raya yang besar buat orang-orang Israel pada waktu itu. Nah adik-adik, biasanya setiap laki-laki orang Israel yang sudah dewasa, mereka harus pergi ke Yerusalem 3 kali dalam setahun untuk merayakan hari-hari yang tadi Lause sebutkan, hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, ada satu lagi, hari raya Pondok Daun. Nah, namun mereka yang tinggalnya jauh dari Yerusalem seperti Yusuf dan Maria, mereka hanya perlu pergi sekali dalam setahun ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan-perayaan seperti itu. Nah adik-adik, sejak kecil, anak-anak Israel sudah diajari tentang hukum Taurat dan ketentuan-ketentuan agama oleh orang tua mereka. Dan mereka selalu dibiasakan untuk melakukannya. Sampai pada umurnya mereka 13 tahun, maka setiap anak diminta untuk melakukan seluruh hukum Taurat dengan penuh. Bagaimana dengan Yesus?
Apakah Yesus juga dituntut untuk melakukan seluruh hukum Taurat dan ketentuan agama oleh ayah dan ibunya? Jawabannya adalah ya. Walaupun hari itu Yesus masih berusia 12 tahun. Tahun terakhir kalinya sebagai anak-anak yang belum mendapatkan tuntutan untuk melakukan hukum Taurat secara penuh. Adik-adik, kali ini Yesus dibawa oleh orang tuanya untuk berangkat ke Yerusalem. Dari Galilea ke Yerusalem. Dan itu membutuhkan waktu 4-5 hari lamanya. 4-5 hari perjalanan. Begitupun sebaliknya. Wah, 4-5 hari dengan berjalan kaki loh adik-adik. Bisa saja mereka juga membawa perlengkapan lainnya, bekal makanan, mungkin selimut dan sebagainya. Dan juga membawa serta keledai dan kuda-kuda mereka. Supaya apa? Supaya kalau ada ibu-ibu atau anak-anak yang sudah kelelahan mereka berjalan, kemudian mereka bisa duduk di atas keledai atau kuda mereka dan sambil berjalan lagi. Adik-adik, namun perjalanan ini pasti menjadi perjalanan yang menyenangkan. Karena apa? Karena yang berangkat ke Yerusalem itu bukan hanya Yesus dan papa mamanya, Yusuf dan Maria. Tetapi bersama dengan orang-orang sekampungnya. Dan pasti sangat ramai. Adik-adik, karena jumlah orang yang mau pergi ke bait suci di Yerusalem itu sangat banyak, maka dibuatlah rombongan besar itu ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Nah, ada rombongan laki-laki, rombongan bapak-bapak yang jalannya pasti lebih cepat dari rombongan ibu-ibu dan anak-anak. Nah, kisah yang mau Lause ceritakan ini adalah kisah setelah mereka selesai dari bait suci, yaitu dari Yerusalem dan hendak kembali ke Galilea. Karena orang yang mau kembali ke Galilea juga sangat banyak dan mereka masih dalam rombongan-rombongan yang sudah dikelompokkan tadi, maka Yusuf mengira bahwa Yesus ini pasti bersama dengan Maria, mamanya. Dan sebaliknya, Maria juga mengira bahwa Yesus ada bersama dengan Yusuf. Wah, apa yang terjadi ya? Rupanya, dicari-cari Yesus tidak ada di rombongan manapun. Wah, Yusuf dan Maria mencari Yesus ke sana kemari dan tidak menemukannya. Pada akhirnya, Yusuf dan Maria harus kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Adik-adik, tentu saja orang tua Yesus sangat cemas, sangat khawatir karena takut nanti Yesus hilang. Dan rupanya pencarian itu membutuhkan waktu 3 hari loh, 3 hari lamanya. Rupanya mereka menemukan Yesus ada di bait suci. Ada di bait Allah di Yerusalem. Adik-adik, apa yang sedang Yesus lakukan di bait Allah? Yusuf dan Maria menemukan Yesus sedang duduk di tengah-tengah para ahli Taurat. Orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah mengerti akan hukum Taurat dan firman Tuhan. Dan Yesus duduk di tengah-tengah mereka. Pada waktu Yesus ditemukan adik-adik, Yesus tidak sedang bermain dengan anak-anak yang lainnya. Tetapi Yesus tadi Lause katakan duduk di tengah para ahli Taurat. Yesus mendengarkan pengajaran dari para ahli Taurat. Yesus mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan Yesus juga dia menjawab jika ada pertanyaan yang diberikan kepada dia. Wah adik-adik, para ahli Taurat itu tercengang, mereka kagum, mereka terheran-heran dengan jawaban-jawaban Yesus kepada mereka. Karena Yesus masih sangat kecil, 12 tahun. Dan benar seperti apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-40 dan 52, bahwa Yesus tumbuh sebagai anak yang penuh dengan hikmat. Adik-adik, Maria
ibunya tentu senang karena berhasil menemukan anaknya kembali. Namun sebagai seorang manusia, adik-adik, hati seorang ibu Maria, dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya dalam hatinya. Dan kemudian Maria ibunya bertanya kepada Yesus, "Nak, mengapa kamu berbuat demikian kepada kami? Ayahmu dan aku ibumu dengan cemas mencari engkau." Dan itu dicatat di dalam Alkitab. Maria bertanya kepada Yesus. Adik-adik, Yesus menjawab Maria ibunya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Adik-adik, mungkin saat itu orang-orang tidak mengerti apa yang Yesus katakan kepada Maria ibunya. Jawaban Yesus sebenarnya mulai mengungkapkan hubungannya yang khusus dengan Bapa di surga. Meskipun Maria pada awalnya tidak mengerti, namun Maria ibunya Yesus tidak mempertanyakan lebih lanjut. Firman Tuhan tuliskan bahwa Maria ibunya Yesus menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dengan kata lain, Maria, dia mau belajar memahami Yesus. Sehingga akhirnya nanti Maria benar-benar bisa melihat bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Adik-adik, perkataan yang Yesus sampaikan kepada Maria ibunya tadi, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Itu adalah satu kebenaran yang harus diketahui oleh orang tuanya, Yusuf dan Maria. Namun Yesus yang masih kecil ini, dia tidak memaksakan orang tuanya untuk mengerti apa yang dia maksudkan. Adik-adik yang terkasih, Yesus pada akhirnya dia memilih untuk pulang. Dia memilih dan bersedia untuk pulang bersama dengan orang tuanya dan tetap hidup dalam asuhan orang tuanya. Adik-adik, dalam peristiwa ini, kita mau belajar untuk meneladani Yesus. Sekalipun Yesus adalah Tuhan, Yesus mau bersikap rendah hati dan tetap taat kepada orang tuanya. Sekaligus sebagai teladan bagi kita untuk taat kepada hukum Taurat yang kelima, yang bunyinya, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Adik-adik yang Allah kasihi, selama perintah dari papa mama kita tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita diminta untuk tetap taat kepada orang tua kita. Karena orang tua kita, papa dan mama kita adalah wakil Allah bagi kita di dunia ini. Adik-adik terkasih, firman Tuhan katakan dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya. "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Ayo kita hafalkan ayat ini. Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-12. 1, 2, 3. "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, mengajar kami untuk meneladani akan pribadi Engkau yang hidup taat, kepada firman Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, hidup kami pun mau meneladani Engkau yang taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib bagi kami orang-orang yang berdosa. Ajari kami juga menjadi anak-anak yang mau menghormati orang tua kami, menyayangi mereka, mengasihi mereka, mengikuti nasihat mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Lause mau kita melakukan sebuah proyek ketaatan dalam 1 minggu ke depan. Caranya adalah, ambillah sebuah buku kecil atau secari kertas, kemudian kamu tuliskan ayat hafalannya terlebih dahulu di bagian atas, kemudian kamu tuliskan lagi di kolom bawahnya, aku mau taat pada perintah orang tua, titik 2. Oke, setelah kamu menuliskan itu, maka kemudian di bawahnya tuliskan poin 1. Ini contoh ya. Poin 1 titik tuliskan apa? Contoh, tidak malas bangun pagi. Nah, poin kedua, contoh, membereskan mainan yang berantakan, dan seterusnya. Nah, adik-adik, Lause hanya minta adik-adik menuliskan 5 poin saja. Berapa poin? 5 poin saja untuk proyek ketaatan ini. Dan adik-adik, lakukanlah dengan sungguh-sungguh dalam 1 minggu ke depan. Kemudian minggu depan di breakout room atau di kelas masing-masing, adik-adik sharingkan kepada Lause-Lause kalian dan teman-teman kalian soal proyek ketaatan ini. Oke? Nah, adik-adik bukan taat hanya kepada Lause Rebecca, bukan, tapi terlebihnya adalah adik-adik mau taat kepada firman Tuhan, ya, mau melakukan firman Tuhan untuk menghormati orang tua dan mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Adik-adik pasti bisa melakukan proyek ketaatan ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong adik-adik semuanya. Oke, good job! Adik-adik yang terkasih, saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh menyimpan uang persembahan ini di dalam amplop atau masukkan kembali ke dalam celengan. Nanti adik-adik kalau sudah waktunya, sudah terkumpul dengan baik, adik-adik boleh minta bantuan papa atau mama untuk mentransferkan uang persembahan ini ke rekening gereja. Atau adik-adik boleh minta papa mama untuk bawa uang persembahan ini dan bawa ke gereja dan masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Oleh sebab itu mari kita berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Beri syukur. Ibadah online kita pada hari ini. Adik-adik tetap semangat karena Lause tahu adik-adik sudah mulai belajar lagi, belajar online. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, selalu andalkan firman Tuhan, selalu hidup di dalam firman Tuhan dan Tuhan pasti akan mampukan adik-adik semuanya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa melakukan proyek ketaatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dadah!